Saudara-saudari. Selamat pagi semuanya. Pagi ini kita akan mempelajari kitab Wahyu. Kita mulai belajar dari pasal 2. Di pasal pertama kita menceritakan Tuhan Yesus Kristus menerima wahyu. Lalu dia mengutus hambanya, Yohanes, untuk mencatat isi mengenai wahyu tersebut. Tuhanlah yang mengutus malaikat untuk memberitahukan hal-hal wahyu kepada Yohanes, agar Yohanes mencatat semua hal yang dia lihat dan dia dengar. Kemudian menyuruhnya menulis surat kepada 7 jemaat. Mari kita lihat jemaat pertama yang dibahas adalah jemaat Efesus. Jemaat Efesus. Ada satu hal yang mereka lakukan dengan tidak benar, yaitu kekurangan atau meninggalkan kasih semula kepada Tuhan. Mari kita membacanya. Tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Efesus. Inilah firman dari Dia yang memegang ketujuh bintang di tangan kanannya dan berjalan di antara ketujuh kaki dian emas. Aku tahu segala pekerjaanmu, jerih payahmu, dan ketekunanmu. Dan aku tahu bahwa engkau tidak dapat sabar terhadap orang-orang jahat. Engkau juga telah menguji mereka yang menyebut dirinya rasul. Tetapi sebenarnya bukan rasul. Dan mendapati bahwa mereka adalah pendusta. Engkau juga menunjukkan segala ketekunan. Dan demi namaku, engkau tidak menjadi putus asa. Namun, ada satu hal yang ingin aku cela darimu, yaitu engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Jemaat Efesus yang disebutkan di sini merujuk pada saudara-saudari di Efesus. Maksudnya di sana di Efesus. Saudara-saudari yang percaya kepada Tuhan. Maka kalimat pertama mengatakan, inilah firman dari Dia yang memegang ketujuh bintang di tangan kanannya dan berjalan di antara ketujuh kaki dian emas. Bahwa Kristus memegang ketujuh bintang di tangan kanannya dan berjalan di antara ketujuh kaki dian emas. Jadi, memegang ketujuh bintang di tangan kanan berarti semua rasul. Semuanya berada di tangan Tuhan Kristus. Tuhan Yesus memahami perbuatan setiap orang. Seperti yang dikatakan di sini, aku tahu segala pekerjaanmu, jerih payahmu, dan ketekunanmu. Dan aku tahu bahwa engkau tidak dapat sabar terhadap orang-orang jahat. Artinya Tuhan Yesus Kristus memahami situasi setiap rasul. Memahami situasi setiap penatua. Dan juga memahami situasi setiap jemaat. Di sini juga dikatakan Tuhan yang berjalan di antara ketujuh kaki dian emas. Merujuk pada fakta bahwa Tuhan Yesus Kristus tidak hanya memahami penatua yang Dia tunjuk. Kaki dian emas merujuk pada kelompok-kelompok saudara dan saudari. Ketujuh kaki dian emas merujuk pada 7 kelompok saudara dan saudari. Melihat Tuhan memegang ketujuh bintang di tangan kanannya, dan juga berjalan di antara kaki-kaki dian emas. Artinya Tuhan Yesus Kristus memahami setiap orang. Mengetahui situasi setiap orang dengan mendalam. Memahami setiap orang. Jadi, apakah Tuhan Yesus Kristus benar-benar memahami kita masing-masing? Pernah ada sebuah kesaksian yang indah. Yaitu suatu hari, saudari Zhao-hun merasa sedikit sedih karena sesuatu. Lalu dia sangat khawatir. Saudari kita sangat khawatir apakah dia berjalan sesuai kehendak Tuhan. Kemudian ada sebuah suara yang berkata kepada saudari itu, engkau pasti akan berjalan dalam kehendakku. Bukankah Bapa Surgawi sangat memahami setiap orang? Tahu bahwa saudari kita memiliki kekhawatiran. Apakah jika saya melakukan ini, sudah benar atau tidak? Memiliki kekhawatiran. Maka dia langsung berkata kepadanya, engkau pasti akan berjalan dalam kehendakku. Terlihat bahwa Tuhan kita memahami setiap orang. Mengetahui setiap orang dengan mendalam. Kemudian Tuhan berkata lagi, engkau pernah menguji mereka yang menyebut dirinya rasul. Tetapi sebenarnya bukan rasul. Dan mendapati bahwa mereka adalah palsu. Bertikan dan bersusah demi nama Tuhan. Tidak menjadi putus asa. Tetapi saudara-saudari di Efesus, ada satu hal yang dilakukan dengan tidak baik. Yaitu melupakan kasih yang semula. Meninggalkan kasih yang semula. Artinya memerintahkan kita harus mengasihi, harus membawa kasih yang semula. Jangan meninggalkan kasih yang semula. Sama seperti kita, jika kita meninggalkan kasih yang semula, maka menjadi suam-suam kuku. Maka Tuhan tidak akan berkenan kepada kita lagi. Tuhan juga berpesan kepada seorang saudari bahwa sepertinya kasih itu harus berkobar-kobar. Menginginkan kasih yang dahsyat. Sepertinya dulu kita membuat lagu berjudul Kasih yang Berapi-api, haha, kasih yang panas membara sangat didambakan. Kasih kita kepada Dia sungguh berapi-api. Melihat sekelompok saudara-saudari yang berapi-api bagi Tuhan. Misalnya, ada seorang saudari. Dia bernyanyi sepanjang malam. Keluarganya bagaimanapun berkata tidak boleh menyanyi. Semua tidak bisa menghalanginya. Saudari ini sangat berapi-api mengasihi Tuhan, sangat rindu. Kita memiliki hati yang berapi-api mengasihi Tuhan ini. Saudari ini adalah saudari Anshu. Jadi, jika tidak bernyanyi, memuji Bapa Surgawi, rasanya tidak mungkin. Dia memiliki semangat yang berapi-api seperti ini. Kasih mula-mula yang menyenangkan hati Bapa dan Tuhan. Segala kemuliaan bagi Bapa dan Tuhan. Amin.